Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nama saya Gagus Setiono SPD JGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa? Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Tiga aspek berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek, yaitu satu, kesiapan belajar murid atau readiness, dua, minat murid, tiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu satu, mengamati perilaku murid-murid, dua, mengidentifikasi pengetahuan awal, tiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, empat, berbicara dengan guru murid sebelumnya, lima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk diferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Berdasarkan kurikulum, diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan misi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi,
Antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menonton, subscribe, dan komen ya.